Lalu bagaimana hukum memandang tindakan tersangka Murtadi yang melakukan perlawanan hingga akhirnya dua pembegal meninggal dunia? Telah bergabung bersama kami Muzakir, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muzakir. Selamat malam, waalaikumsalam. Ya, Pak Muzakir, saya langsung ke pertanyaannya karena kita lihat setelah viral kemudian keadaannya berubah. Tentu yang menjadi pertanyaan, kata media tidak menganggap ataupun menutup mata atas persoalan ini. Tentu keadaannya tidak seperti ini. Bagaimana Anda menjelaskannya? Jadi kalau saya melihatnya secara objektif ya, jadi satu yang pertama, apakah benar orang-orang itu membegal atau tidak? Gitu. Jadi dua hal yang ini, orang itu membegal itu benar atau tidak? Kalau itu benar dia membegal, berarti pertanyaan kedua adalah apakah benar bahwa seorang korban itu melakukan perlawanan yang disebut sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, gitu. Sehingga para pembegal itu mati atau meninggal dunia. Oke. Jadi dua hal ini dalam hukum ada masalah itu. Siapa yang menetapkan bahwa kalau yang pembegal itu, siapa yang menetapkan dia pembegal atau bukan, itu penyidik. Ya, penyidik, memang tugas penyidik melakukan penyidikan. Oke. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menentukan bahwa seseorang itu melakukan pembelaan diri atau melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas gitu. Nah, dalam hukum belum diatur di situ ya. Apakah penyidik atau jaksa atau hakim? Itu belum ada gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya kira ruang kosong yang perlu diatur sedemikian rupa. Apakah cukup harus di sidang pengadilan atau cukup dengan mengajukan penetapan kepada pengadilan untuk dinyatakan bahwa yang bersangkutan adalah melakukan pembelaan diri ya. Oke. Saya kira itu problemnya sekarang. Tapi pada praktiknya sebetulnya soal membela diri dengan melampaui batas tadi, apakah memang ini bisa diukur dalam artian bahwa seorang yang sudah dalam keadaan terdesak kan dia melakukan apa saja untuk memastikan dirinya tidak menjadi korban begitu, jangan sampai menjadi korban kejahatan. Ya, dalam pasal 49 KUHP itu sudah diatur. Intinya seseorang itu kalau menjadi target satu kejahatan orang lain, ya sebut saja calon korban itu, dia punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Ya. Syarat dari pembelaan diri adalah apabila serangan itu secara tiba-tiba dan tidak ada bisa menghalau serangan itu. Dan salah satu di antaranya dia harus melakukan perlawanan atau dalam bahasanya adalah pembelaan diri. Ya, satu. Nah, ketika dia melakukan pembelaan diri itu syarat lagi bahwa di dalam dunia hukum pidana membela itu harus seimbang dengan materi serangan. Ya. Oke. Istilah bahasanya kalau ludah dibalas dengan ludah lah gitu ya. Kira-kira gambarannya begitulah untuk menjelaskannya. Nah, itu boleh dilakukan, syaratnya harus seimbang, tidak boleh lebih daripada apa yang materi serangan itu. Nah, ayat 2-nya dikatakan bisa melampaui daripada materi serangan itu atau ancaman serangan itu, misalnya serangan pakai senjata bisa melampaui itu sehingga dia orang itu bisa berakibat mati atau meninggal dunia. Bisa dilakukan asalkan disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat gitu. Kalimat dalam hukum pidananya begitu. Kegoncangan jiwa yang hebat. Karena kegoncangan jiwa yang hebat, maka dia reaksi balik dengan secara emosional yang membuat orang itu meninggal dunia, paling tinggi meninggal dunia, atau melebihi daripada materi serangan yang ditujukan kepada calon korban tadi, gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas keterangan Anda, Pak Muzakir, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama dengan kami.